Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baiklah. Seperti biasanya kita akan mulai perkuliahan kita hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Ibu lihat dulu semuanya sudah pada hadir. Kita absen dulu ya. Anjas, ada? Hadir, Bu. Oke. Firdaus, Hadir, Bu. Dian Lestari, Hadir, Bu. oke. Anissa, Hadir, Bu. baiklah. Semuanya sudah hadir di Zoom meeting. Saatnya kita mulai untuk perkuliahan. Namun sebelumnya Ibu mau tanya, apa ada pertanyaan dari pertemuan sebelumnya? Apa pertemuan sebelumnya semuanya sudah clear? Halo, sudah clear semua ya? Jadi kita bisa move ke pertemuan kita hari ini ya. Ibu akan mulai share screen untuk perkuliahan kita hari ini. Oke. Yap, Dede sebagai seorang fisioterapi, banyak sekali permasalahan muskuloskeletal yang bisa kita tangani tentunya ya. Salah satu diantaranya adalah gangguan keseimbangan. Nah, gangguan keseimbangan itu bisa dialami oleh para kaum lansia, kaum dewasa muda seperti ibu, maupun juga seperti adik-adik semuanya. Selanjutnya tentunya pada anak-anak. Nah, di sini akan kita pelajari semuanya itu dalam mata kuliah fisioterapi muskuloskeletal membedah pada pertemuan ini dengan judul gangguan keseimbangan. Mari kita mulai. Namun sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan perkuliahan kita pada hari ini dahulu, yaitu untuk memahami dan mengetahui tentang gangguan keseimbangan, mampu dan mengetahui patofisiologi gangguan keseimbangan. Adik-adik setelah mengikuti perkuliahan ini juga mengetahui penyebab dari gangguan keseimbangan, mampu mendiagnosa gangguan keseimbangan, mampu melakukan pemeriksaannya, hingga mampu memberikan treatment dan home program pada kondisi gangguan keseimbangan. Untuk mempelajari lebih jauh tentang gangguan keseimbangan, adik-adik perlu ketahui dulu apa itu keseimbangan. Nah, keseimbangan itu adalah di mana tubuh kita mampu untuk menjaga center of mass atau center of gravity terhadap base of support. Nah, dari keseimbangan ini sendiri ada dua jenis keseimbangan, yaitu keseimbangan dinamis dan keseimbangan statis. Kalau keseimbangan dinamis itu keseimbangan saat kita menjaga keseimbangan saat kita dalam posisi bergerak atau terdapat perubahan center of mass ya. Sedangkan untuk keseimbangan statis adalah di mana keseimbangan yang tidak merubah dari center of mass kita sendiri gitu. Nah, disebut dengan keseimbangan atau tubuh kita seimbang itu jika tubuh kita dapat mempertahankan atau menstabilkan tubuh ya kita meski terdapat gangguan baik dari dalam tubuh diri sendiri maupun dari orang lain atau dari luar. Misal kalau dari diri sendiri itu adalah usia gitu ya. Kemudian kecakapan kita menghandle gangguan tersebut gitu. Tapi kalau gangguan dari luar misal kurangnya pencahayaan, lalu licinnya lantai tempat kita berjalan, atau juga terlalu banyak kerikil atau nggak rata gitu, seperti itu ya adik-adik. Selanjutnya ini keseimbangan itu juga disebut dengan postural control, di mana terdapat 3 kesinambungan, maksudnya kerjasama antara individual ya
saat melakukan tugas atau beraktivitas terhadap lingkungannya gitu. Nah, keseimbangan itu sendiri terdiri dari beberapa komponen, diantaranya adalah neuromuskular, muskuloskeletal, individual sensory system, internal representation, adaptive mechanism, anticipatory mechanism, dan sensory strategies. Gitu. Jadi ketujuh poin ini yang akan mempengaruhi keseimbangan. Seperti yang sudah saya sampaikan di sebelumnya, tadi ada yang lansia ya yang mengalami gangguan keseimbangan, ada juga orang dewasa muda, ada pun juga anak-anak. Nah, kalau di anak-anak itu masih dalam proses tumbuh kembang, di mana semua keseimbangannya itu sedang tumbuh dan berkembang, belum matang gitu ya. Saat masih bayi, misal masih dalam proses merangkak, miring kanan, miring kiri, mereka menggunakan visual sistemnya untuk mencoba mempertahankan keseimbangannya. Nah, di usia 3-7 tahun mulai menggunakan somatosensory system, dan kemudian di atas 7 tahun itu sudah mulai menggunakan vestibular system. Hampir sama, sudah sama dengan orang dewasa, namun belum matang. Jadi mohon maaf, adik-adik, suara ibu masih kedengaran jelas nggak? Halo, penjelasan ibu jelas nggak? Jelas, Bu. Oke, baiklah. Vestibular system ya sama dengan yang digunakan pada orang dewasa, tapi belum matang atau belum matur, tidak sematang orang dewasa. Gitu. Jadi makanya anak-anak proses belajar berjalannya seperti itu ya, dititah dulu gitu, mereka pegangan sendiri, mulai lepas tangan, dan akhirnya bisa berjalan secara mandiri. Semakin dewasa anak atau semakin besar anak, semakin cepat mereka berjalan, ya, atau semakin cepat waktu yang digunakan untuk untuk berjalan gitu. Sedangkan untuk orang dewasa seperti saya ataupun adik-adik semua itu biasanya disebabkan karena ketidakhati-hatian. Kemudian karena mengidap suatu penyakit tertentu, serta mengalami atau terdapat penyakit penyerta lainnya. Misal memang sudah punya penyakit anemia gitu ya, atau juga sudah punya penyakit kanker dan lain sebagainya. Jadi respon tubuhnya terhadap keseimbangan di tubuhnya itu menurun. Sedangkan kalau pada kaum lansia itu dengan semakin bertambahnya usia, ya, itu kerja otot kita semakin berkurang, gitu, sehingga terdapat juga penurunan fungsi otot, fungsi otak, sehingga akan timbul permasalahan-permasalahan. Nggak hanya keseimbangan, tapi paling banyak nih yang dialami oleh para kaum lansia itu adalah gangguan keseimbangan. Ya, jadi banyak orang lansia atau kaum lansia itu yang sering terjatuh, ya kan ya? Ataupun juga susah untuk berjalan secara mandiri gitu. Nah, ini permasalahannya karena bertambahnya umur, kekuatan otot menurun. Seperti itu ya, Adik-adik. Selanjutnya ini nih, lebih jelasnya lagi permasalahan pada lansia, nggak hanya pada ototnya ya, tapi juga pada pendengarannya gitu ya, pada panca inderanya gitu, karena aktivitasnya berkurang. Yang biasanya banyak aktivitas atau banyak melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah, setelah lansia atau setelah pensiun hanya mantap di rumah, sehingga kekuatan ototnya semakin menurun, kegiatan atau aktivitasnya nggak banyak gitu, sehingga terjadi
sangat cepat penurunan dari fungsi ototnya. Karena otot akan tetap berfungsi dengan baik jika digunakan gitu ya. Semakin sering beraktivitas, semakin kuat ototnya gitu. Gangguan sistem saraf dan otot. Jadi massa otot atau bentuk otot juga jadi berkurang. Jadi ya seperti yang kalian lihat ya, mungkin yang tinggal bersama neneknya atau punya nenek atau punya kakeknya, kelihatan sekali ya tangannya kendur gitu kan ya, keriput gitu ya. Berbeda sekali dengan tampilan otot adik-adik semuanya gitu. Selanjutnya sistem panca indera ya, seperti kalian ketahui semakin tua ya biasanya nggak bisa lihat jauh gitu ya. Tapi sebenarnya ini nggak usah nunggu tua, karena saya sendiri pun belum tua sudah menggunakan alat bantu penglihatan. Selanjutnya ada demensia, di mana ada gangguan untuk mengingat gitu. Dan yang paling utama adalah seperti yang kita akan bahas hari ini adalah gangguan keseimbangan, di mana hal inilah yang akan meningkatkan risiko jatuh gitu. Nih, dampak jatuh itu akan terjadi perlukaan atau injury, disabilitas atau kecacatan, hingga kematian. Jadi maka dari itu fisioterapis itu sangat-sangat dibutuhkan dalam menjaga dan mengatasi permasalahan-permasalahan muskuloskeletal yang dialami oleh pasiennya. Berikut Ibu akan sampaikan beberapa pemeriksaan spesifik yang bisa digunakan untuk mendeteksi adanya gangguan keseimbangan. Pertama ada time up and go test dan juga one leg standing. Berikut ada beberapa kelebihan dari time up and go test itu sendiri, yaitu cepat, mudah, akurat, dan murah. Namun membutuhkan beberapa alat yang cukup spesifik, membutuhkan ruangan minimal ada 3 meter space-nya, dan memerlukan ketelitian bagi fisioterapisnya untuk mencatat dan memulai kapan waktu yang dibutuhkan bagi pasien untuk menyelesaikan pemeriksaan ini. Selanjutnya berikut adalah alat-alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan time up and go test. Ada adjustable chair, ada cone sebagai pembatas, ada meteran ya untuk mengukur panjang jarak dari kaki sampai ke cone itu 3 meter. Selanjutnya ada stopwatch dan lakban sebagai penanda. Kalau nggak ada cone bisa menggunakan tape. Nah, berikut prosedurnya adalah pasien duduk dengan ketentuan hip, knee, dan ankle membentuk sudut 90 derajat. Kemudian tidak boleh senderan, ya. Lalu tangan berada di atas paha. Ketika fisioterapis memberikan aba-aba kepada pasiennya, pasien langsung berdiri, kemudian berjalan ke depan sejauh 3 meter, lalu berbelok dan berjalan kembali menuju kursi, kemudian duduk kembali seperti semula. Waktu yang dicatat adalah lamanya pasien melakukan gerakan tadi, yaitu dimulai dari saat mulai berdiri sampai pasien menyentuh kursi kembali. Seperti itu adik-adik ya. Selanjutnya adalah tes dengan one leg standing. Sama halnya dengan time up and go test yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan. One leg standing ini sangat cepat, mudah, akurat, dan tidak memerlukan alat yang spesifik, serta murah. Namun, one leg standing ini hanya mengukur keseimbangan statis saja. Nah, pasien cukup diminta untuk mengangkat satu kaki. Tapi one leg standing ini ada yang dengan mata terbuka dan juga mata tertutup. Dengan mata terbuka, waktu dimulai saat kaki mulai diangkat. Sedangkan saat one leg standing dengan menggunakan mata tertutup, itu waktu dicatat atau dimulai saat pasien mulai menutup matanya. Seperti itu. Ini beberapa home program yang bisa
adik-adik berikan kepada orang yang mungkin mengalami gangguan keseimbangan. Di antaranya adalah menjaga kesehatan, melakukan latihan-latihan ringan di rumah. Selanjutnya rumahnya atau kamarnya dan lainnya itu memiliki penerangan yang cukup baik, menjaga kebersihan agar lantainya tetap bersih ya, nggak licin, dan mengkonsumsi makanan yang sehat, serta melakukan pemeriksaan yang cukup dengan fisioterapi gitu. Oke, berikut tadi adalah paparan mata kuliah Ibu hari ini. Ada pertanyaan ya, Dek? Mungkin ada sesuatu yang masih belum jelas dan ingin didiskusikan, silahkan. Oke, ada 2 yang raise hand. Oke, silahkan Dian Lestari. Maaf Bu, izin bertanya. Ya, silahkan. Apa keluhan atau akibat yang parah pada gangguan keseimbangan? Oke, Dian. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kalau yang sangat parah dari gangguan keseimbangan yaitu kematian. Dimana di slide tadi sudah Ibu sampaikan bahwasannya kalau gangguan keseimbangan itu bisa menimbulkan injury, perlukaan, disabilitas atau juga kecacatan, dan juga bahkan kematian. Jadi karena ketidakseimbangan tubuh untuk menjaga postur sehingga terjadi jatuh, bisa fraktur ya, kemudian menjadikan pasien jadi membutuhkan bantuan, tidak mandiri gitu ya, semuanya dilakukan dengan bantuan orang lain, lalu muncul depresi dan lain sebagainya gitu. Dari frakturnya mungkin menimbulkan kecacatan dan lain sebagainya. Jadi paling fatalnya adalah kematian. Seperti itu, Dian. Ada lagi pertanyaan? Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Bagaimana? Oke, Puji Lestari raise hand. Silakan Puji. Baik Bu, izin bertanya. Untuk apa sih tindakan fisioterapi pada gangguan tersebut? Oke, nah sebagai fisioterapi banyak sekali yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah latihan keseimbangan. Latihan keseimbangan bisa dengan angkat satu kaki dengan berpegangan, kemudian ada yang namanya walking tandem, ya, ada yang namanya lagi exercise latihan penguatan, kemudian latihan vestibular dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali latihan-latihan yang bisa fisioterapi berikan kepada kaum yang mengalami gangguan keseimbangan. Nah, materi ini akan Ibu sampaikan pada perkuliahan selanjutnya, sehingga untuk pertemuan kali ini kita fokus ke pemeriksaan dan penanganannya terlebih dahulu. Untuk penanganan fisioterapinya di pertemuan selanjutnya, gitu ya. Oke, mungkin cukup 2 pertanyaan saja untuk pertemuan ini. Selanjutnya ini ada tugas yang harus kalian selesaikan. Ya. Silakan lakukan anamnesis atau pemeriksaan kepada kerabat terdekat kalian tentang gangguan keseimbangan. Siapa tahu nih ada orang tuanya, adiknya gitu ya, yang ternyata terdeteksi memiliki gangguan keseimbangan. Selanjutnya, berikan home program dan edukasi yang sesuai untuk mencegah gangguan keseimbangan tersebut. Ya, di pertemuan selanjutnya ini akan kita bahas dan kita diskusikan sebelum memulai pertemuan materi pada pertemuan selanjutnya. Ya, jadi kalian sudah melakukan pemeriksaan, kalian sudah melakukan edukasi, kalian sudah paham dengan permasalahan keseimbangan ini, dan di pertemuan selanjutnya kita akan membahas latihan-latihannya sesuai dengan kondisi yang sudah kalian dapatkan. Seperti itu ya, Adik-adik.
Yap, demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, jangan lupa kerjakan latihannya. Ketemu lagi minggu depan. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya pada pertemuan kita melalui Zoom, hari ini kita akan melakukan praktikum, yaitu dengan praktikum time up and go test dan one leg standing. Namun sebelumnya Ibu harus pastikan dulu kalian tetap menjaga prokes, yaitu dengan menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke lab ini. Ya, semuanya dalam keadaan sehat? Nah, oke. Mari kita mulai belajar kita hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk biar kalian bisa lebih mengerti lagi dengan mata kuliah Ibu, materi yang sudah Ibu sampaikan kemarin, hari ini kita akan melakukan praktikum. Nah, siapa yang bersedia menjadi model? Oke, silakan. Adik-adik, di sini Ibu sudah menyiapkan phone, alat tulis, dan juga stopwatch. Kemudian alat yang diperlukan lagi adalah kursi, adjustable chair, di mana kursi ini harus menyesuaikan tinggi pasien. Jadi tinggi kursinya bisa dinaik turunin ya, di adjust. Perhatikan posisi pasien. Jadi untuk melakukan tes ini namanya adalah tes time up and go. Jadi kaki pasien harus feet flat on the floor atau knee, ankle, dan hip itu berada di 90 derajat. Ya, posisinya membentuk sudut 90 derajat. Lalu di sisi belakang ada senderan, tapi pasien tidak boleh sender. Nah, tugas kalian adalah mencatat lama waktu pasien saat bangun dari kursi, berjalan sejauh 3 meter menuju cone atau penanda yang kalian berikan, lalu berputar dan duduk kembali. Stopwatch di stop saat pasien sudah menyentuh kursi. Gitu ya? Oke. Kasih aba-aba yang simple saja. Setelah kalian perhatikan semua posisi pasien sudah benar, kita tinggal kasih aba-aba. Ready? Go! Ya, stop. Gitu. Paham adik-adik? Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya tes kedua yaitu one leg standing. Nah, untuk one leg standing, siapa yang bersedia untuk menjadi model? Oke, silakan deh. Oke, puji. Nah, teman-teman, adik semuanya lihat ya. Alat dan bahan yang kita gunakan juga sama, tetap yaitu stopwatch. Kemudian pastikan pasiennya dapat atau mampu berdiri sendiri, gitu ya. Aba-abanya adalah minta pasien untuk mengangkat satu kakinya dan berdiri selama mungkin yang mereka mampu. Ada dua one leg standing. Pertama dengan mata terbuka dan dengan mata tertutup. Oke, kita coba yang mata terbuka dulu. Oke, sudah siap Bu? Saat si pasien melakukan atau mengangkat kakinya, di start untuk waktunya. Oke, siap? Go. Oke, dari itu seberapa lama pasien mampu untuk menahan posisi seperti ini. Jika ada pergerakan, baik sedikit ataupun mulai goyang kakinya, berarti stopwatchnya di stop. Oke, silakan stop. Nah, itu untuk ya one leg standing dengan mata terbuka. Jika dengan mata tertutup, silakan lakukan hal yang sama dengan mata tertutup. Buka dulu. Oke. Ready? Go. Oke. Sama halnya dengan yang tadi, jika ada sesuatu yang bergoyang, di stop. Oke, silakan buka matanya. Selesai.
Oke. Udah paham belum adik-adik? Ya. Kalau semuanya sudah pada ngerti, ayo silakan coba. Siapa yang mau coba? Oke, silakan aja. Dengan siapa? Dengan Pak. Oke, silakan. Apa saja yang diperlukan tadi? Cone, oke. Oke, silakan. Stopwatch-nya? Apa yang perlu diperhatikan pada pasiennya? Jaraknya. Oke, kakinya, knee, hip, dan jangan lupa tidak boleh sentuhan, ya. Hip, knee, dan ankle harus di sudut 90 derajat. Oke, pandangan ke depan, silakan. Oke, seperti itu ya Pak Anjas dan teman-teman yang lainnya. Jadi yang perlu diingat adalah tidak boleh senderan. Hip, knee dan ankle harus membentuk sudut 90 derajat. Pandangan ke depan. Start mulai untuk merecord waktunya adalah saat pasien mulai berdiri dan di stop saat pasien sudah mulai duduk. Oke? Terima kasih. Ya, itu tadi praktikum kita hari ini. Sekarang kalau ada masih pertanyaan, silakan Dede. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Ingin bertanya Bu, apa perbedaan one extending dengan mata terbuka dan mata tertutup? Oke, nice question Dede. Sekarang gini, ada orang dengan gangguan keseimbangan itu berbeda-beda ya. Ada yang keseimbangannya itu terganggu hanya saat dari duduk mau ke berdiri, mulai puyeng, nggak bisa berdiri lama, atau ada yang mau berdiri itu harus dengan bantuan. Nah, kalau kalian sudah mendeteksi itu semua, kalian bisa pilihkan alat ukur atau outcome measure yang sesuai dengan kondisi pasien. Jadi kalau si pasien aja dari proses duduk ke berdiri atau berjalannya butuh bantuan, ya jangan diberikan outcome measure atau alat ukur yang terlalu berat kayak one leg standing dengan mata tertutup tadi. Itu sangat berat. Jadi bisa kalian berikan one leg standing dengan mata terbuka, gitu ya. Jadi perbedaannya adalah saat penggunaannya. Jadi tergantung dengan kondisi pasien yang akan kalian temui nanti, gitu. Gimana deh? Oke, thank you. Ada lagi pertanyaan? Oke, silakan. Pada tes apa latihan ini dilakukan? Oke, jadi dua tes tersebut tadi itu adalah tes keseimbangan. Nah, keseimbangan itu sendiri ada dua, ya kan? Tes keseimbangan dinamis dan keseimbangan statis. Yang kita praktikkan hari ini adalah untuk time up and go test itu adalah tes keseimbangan dinamis, one leg standing adalah tes keseimbangan statis. Jadi fungsi keduanya adalah untuk mengukur kemampuan keseimbangan pasien yang mengalami gangguan keseimbangan, baik untuk anak-anak, dewasa maupun lansia, seperti itu. Oke, lagi, thank you. Udah jelas deh? Oke. Ya, selesai sudah pertemuan kita hari ini. Makasih adik-adik sudah hadir. Semoga materi yang sudah Ibu sampaikan tadi bermanfaat. Tolong dipelajari lagi, ya. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum Ibu akhiri pertemuan kita hari ini, marilah kita lepaskan nafas. Alhamdulillah.